Gue tuh nggak ngerti ya, kenapa ada aja orang yang ribut cuma gara-gara kopi yang harganya cuma goceng. Serius deh, apa segitu susahnya buat ngertiin temen? Masa nongkrong aja pakai ngitung duit, pelit banget nggak sih? Ya elah, gue aja kan nggak minta tiap hari. Cuma sekali doang, itu juga nanti gue ganti. Ya walaupun nantinya itu belum jelas kapan, tapi kan bukan berarti gue nggak mau bayar. Cuma belum prioritas aja. Dan anehnya, ada aja orang yang baper. Ya, begitulah tongkrongan bro. Namanya juga temen, saling bantu, saling maklum. Hari ini gue bayarin. Besok ya entahlah, siapa tahu gue gantian. Yang penting solid dulu, jangan perhitungan. Tapi kadang gue juga suka heran, kenapa orang-orang sekarang gampang banget baper cuma karena uang receh. Padahal yang gue lakuin kan kecil banget, gak bikin mereka miskin. Dan disitulah biasanya gue mulai gatel buat nyela orang kayak gini. Karena ya jujur aja, gue pernah punya temen model kayak gini. Ngomongnya santai, gayanya logis, padahal kelakuannya ngelunjak. Yang lucunya itu bukan soal kopinya bro, tapi logika yang dia bangun buat ngebenerin dirinya sendiri. Kayak gini nih, kan gue cuma minta tolong kecil doang, bukan ngutang. Atau dia juga gak masalah kok, malah senyum-senyum aja pas gue minta. Padahal lo sadar nggak? Orang yang senyum waktu lo minta tolong itu bukan berarti dia rela. Bisa jadi dia cuma nggak enak ngomong. Dan di budaya kita, rasa nggak enak itu sering disalahpahami jadi lampu hijau buat ngelunjak. Nah, disinilah yang menariknya bro. Dalam psikologi sosial, ada istilah cognitive dissonance. Kondisi di mana orang bakal cari-cari alasan biar kelakuan salahnya tetap kelihatan benar. Contohnya kayak si pelaku tadi. Dia tahu dia ngerepotin orang, tapi biar gak ngerasa bersalah, dia ubah narasinya. Temen sejati gak hitungan bro. Padahal bukan masalah hitung-hitungannya bro. Tapi karena lo ngilangin makna timbal balik dalam hubungan pertemanan. Gue inget banget, waktu itu gue punya temen satu tongkrongan yang awalnya solid banget. Tiap malam nongkrong, ketawa bareng, curhat bareng. Bahkan bayarin satu sama lain tuh udah hal biasa bro. Sampai datang satu orang, awalnya sekali dua kali minta dibayarin. Oke, nggak masalah, tapi lama-lama dia mulai ngelunjak, nganggep itu hal wajar. Dateng, nongkrong, pesen, duduk, terus nunggu kayak ritual. Orang lain bayar, dia malah nikmatin. Dan gilanya, pas ada yang nyeletuk, bro kopi lu belum dibayar tuh. Dia malah bales gini, cuma kopi goceng doang. Terus gue cuma bisa diem, karena kalau gue ngomong, pasti dibilang baper. Tapi di kepala gue cuma satu kalimat, siapa yang beneran pelit di sini ya? Kalau dipikir logis, pelit itu artinya enggan ngasih. Tapi kalau lo terus ngambil dan gak pernah gantian, itu bukan lawan dari pelit. Itu lawan dari tanggung jawab. Patrick, that's my money. Have you learned nothing about sharing? Dan yang lebih parah, orang kayak gini tuh sering banget ngelindungin dirinya pakai moral palsu. Kayak, gue tuh gak matre, gue cuma chill aja. Tahe. Padahal, chill yang dia maksud itu nyusahin orang lain. Kalau dilihat dari sisi sosial, orang kayak gini tuh adalah produk dari budaya nggak enakan. Mereka tahu orang lain sungkan, jadi mereka manfaatin kesungkanan itu buat kepentingan pribadinya. Dan karena yang diserang itu rasa nggak enak, korbannya juga susah buat marah. Ini yang disebut social guilt trap atau jebakan perasaan bersalah dalam hubungan sosial. Jadi lo bikin orang lain ngerasa salah, padahal yang salah tuh lo sendiri. Itu manipulasi bro, bukan pertemanan. Dan cara gua ngadepin orang kayak gini tuh akhirnya simple. Gua nggak ngasih ruang buat alasan, gua tetap ramah, tetap tegas. Gua bilang langsung, bro bukan soal kopinya, tapi kalau terus-terusan gua yang bayar, berarti gua bukan temen lu. Gua tuh sponsor lu. Biasanya kalau digituin langsung diem tuh. Ada yang ketawa kaku, ada juga yang baper. Tapi nggak apa-apa, karena orang yang ngerasa bener padahal salah, emang butuh waktu buat sadar sendiri. Dan setelah gue jalanin itu, lucunya bukan gue yang kehilangan temen, malah tongkrongan gue jadi lebih tenang. Yang bener-bener niat nongkrong buat ngobrol, bukan buat nebeng. Dan si satu orang itu, ya entahlah, mungkin pindah tongkrongan. Dan kalau gue rangkum, orang yang gampang minjem receh dan gak bayar itu bukan semata-mata miskin duit, tapi miskin tanggung jawab. Dia ngerasa layak dimaklumin karena udah kebiasaan dimaklumin.
Dan setiap kali lo ngizinin, lo ikut jadi bagian dari kebiasaan itu. Makanya kadang cara paling bijak buat nolongin orang bukan dengan ngertiin, tapi dengan nolak. Karena kalau lo terus-terusan ngertiin, dia nggak bakal pernah belajar. Ya, pada akhirnya yang bikin hubungan retak itu bukan nominalnya bro, tapi cara lo ngeremehin hal kecil sambil ngerasa paling chill. Padahal kadang yang paling santai itu justru yang paling nyusahin diam-diam. Lu setuju apa ada pendapat lain? Tulis di kolom komentar. Mungkin itu aja yang bisa gue bahas. Gue Lolok. Adios.